Aku terkejut melihat betapa tingginya kamu. Dia sangat tinggi. Kalau kamu hanya melihat seseorang di TV, kamu hanya melihat kepalanya saja. Dalam kasusku, kepala raksasa. Jadi itu menyembunyikan betapa tingginya aku. Benar sekali. Ini acara Republikan MAGA kan? Itu yang dikatakan tim media saya. Oke, bagus. Baiklah, mari kita cari tahu. Alisa, saya rasa kamu punya pertanyaan pertama. Ya, Pak Wakil Presiden, terima kasih sudah bersama kami. Bapak menjabat dengan dorongan yang jelas. Tapi ketika saya berbicara dengan teman dan keluarga yang mendukung Bapak dan Presiden, dan masih mendukung, selalu muncul satu pertanyaan, ekonomi. Inflasi tinggi, upah rendah, harga bensin mulai turun, dan ada kabar tentang kesepakatan dengan Iran yang akan kita bahas nanti, tentu. Apa yang bisa Anda katakan kepada para pemilih yang mempercayai Anda untuk menurunkan biaya sejak hari pertama dan yang akan puas sampai November? Ya, menurut saya pada akhirnya itu tergantung pada para pemilih kan. Saya rasa mereka punya hak penuh untuk mengharapkan yang terbaik dari para wakil rakyat yang mereka pilih. Kita tahu bahwa kita terpilih dengan berbagai mandat. Salah satu mandat mereka adalah menutup perbatasan, dan saya rasa kami telah melakukannya dengan baik, bahkan melebihi harapan di bidang itu. Mandat kedua adalah menurunkan harga-harga, dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sebagian besar karena apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Timur Tengah. Tapi, seperti yang Anda katakan, harga minyak yang sempat mencapai 120 per barrel, sekarang sudah di angka 80-an. Ini akan berdampak pada turunnya harga bahan bakar, makanan, dan energi. Saya dibesarkan oleh kakek yang bekerja di pabrik baja dan tergabung dalam serikat pekerja. Setelah itu, pekerjaan-pekerjaan itu hilang dan pabrik-pabrik tersebut tutup. Hal yang paling membuat saya bersemangat adalah kalian sekarang melihat banyak modal investasi yang masuk ke negara kita. Pabrik-pabrik sedang dibangun dan lapangan kerja di bidang konstruksi sedang meningkat. Pekerjaan di bidang manufaktur mulai kembali, tapi masih banyak yang harus dilakukan. Saya rasa kita sedang maju, tapi pada akhirnya kita akan menyampaikan argumen kita kepada para pemilih di bulan November. Dan merekalah yang akan memutuskan apakah kita telah melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Dan begitulah cara mereka memilih. Baik, jadi Presiden Trump menyebut aksesibilitas sebagai sebuah tipuan. Itu dia yang mengatakannya, bukan saya. Dia menghabiskan banyak uang untuk aula dansanya dan juga kolam pantulannya. Dan jangan lupa, lengkungan Trump seperti yang biasa saya sebut. Dan juga ada pertarungan di dalam kandang di Gedung Putih. Semua itu, kenapa dia melakukan itu padahal semua orang tahu orang Amerika sedang kesulitan. Untuk apa menghabiskan semua uang itu? Ya, saya harus membela Presiden dalam hal ini. Apa yang dia katakan adalah bahwa anggapan bahwa Partai Republik yang menyebabkan masalah biaya hidup itu adalah sebuah sandiwara. Saya rasa itu benar. Kalau Anda kembali ke pemerintahan Biden, inflasi sempat mencapai 9 selama masa pemerintahan Biden. Sekarang, inflasi berada di angka 3,5%. Ngomong-ngomong, itu masih terlalu tinggi. Kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menurunkannya kembali ke 2,5%, di mana kebanyakan orang ingin melihatnya. Tapi kami mewarisi masalah biaya hidup ini. Kami sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki ini. Ini akan memakan waktu. Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi Presiden tahu bahwa banyak warga Amerika yang sedang mengalami kesulitan. Sebenarnya, beliau berkampanye tentang hal ini, membicarakannya, dan kami sudah melakukan beberapa hal, serta membuat kemajuan yang baik dalam hal ini. Apakah baru saja mengatakan bahwa dia menyukai inflasi? Apa yang dikatakan, Ana? Yang dikatakan adalah dia senang dengan fakta bahwa inflasi akan menurun ketika perang ini berakhir. Itu saja. Itu yang dia katakan. Itu bukan interpretasi langsung atau kamu wakil presidennya? Ayo. Baiklah, lihatlah. Lihat apa yang dikatakan Presiden. Orang-orang bertanya tentang inflasi. Mereka bertanya tentang biaya hidup yang, sekali lagi, memang nyata. Dan dia berkata, saya suka inflasi karena itu akan turun ketika perang berakhir. Dan sekali lagi, kita sudah melihat harga bensin. Hari ini 4,06 rial per galon. Masih terlalu tinggi, tapi jauh di bawah harga beberapa minggu yang lalu. Jadi sekali lagi, masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi saya rasa kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita akan terus bekerja untuk itu. Dan sekali lagi, rakyat Amerika yang akan memberikan penilaiannya. Saya rasa kita punya argumen yang cukup meyakinkan untuk berkampanye berdasarkan hal itu ya. Kita telah membawa banyak investasi baru. Kita sedang membangun pabrik-pabrik yang akan memberikan manfaat besar bagi rakyat Amerika dalam jangka panjang. Baik Joyce, jika Anda melihat pekerjaan di sektor manufaktur, jumlahnya meningkat pesat. Pekerjaan di bidang konstruksi juga sedikit lebih baik. Jadi yang terjadi adalah ada pekerjaan di bidang konstruksi untuk membangun pabrik-pabrik. Dan setelah itu, para pekerja di sektor manufaktur kembali bekerja. Hal ini juga meningkatkan upah. Saya sangat bangga bahwa jika Anda melihat seberapa besar kenaikan upah sekarang dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022, upah naik jauh lebih cepat. Itu bagus. Kalian kembali menghadapi masalah keterjangkauan. Harga bensin terlalu tinggi. Beberapa hal memang terlalu tinggi, tahu. Harga sewa sudah stabil atau turun selama 12 bulan terakhir. Jadi, ada beberapa hal yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ada juga yang menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Menurut saya, dan saya tahu kalian tidak setuju, kami mewarisi kekacauan dan sedang memperbaikinya. Tapi, kadang-kadang memperbaiki itu butuh waktu, Sani.
Baik, Wakil Presiden Senior, menurut laporan baru dari New York Times, Anda adalah suara utama di balik layar yang mendorong pengungkapan berkas Epstein. Dan kami memuji Anda atas hal itu. Dan Anda telah memperingatkan pejabat-pejabat tinggi termasuk dari Departemen Kehakiman dalam rapat strategi di ruang situasi. Kami memahami bahwa ada rekaman dari pertemuan-pertemuan tersebut dan hal itu menjadi masalah besar bagi basis pendukung. Laporan tersebut mengatakan bahwa Anda bahkan menyarankan agar Tucker Carlson mewawancarai Ghislaine Manson dan Maxwell untuk membersihkan nama Presiden. Namun Anda ditolak oleh orang-orang dari kelompok Anda sendiri. Kenapa? Baiklah, saya akan mengatakan, pertama-tama, jangan percaya semua yang kalian baca di koran manapun, baik itu dari kanan maupun kiri, karena seperti yang kalian tahu, ada hal-hal yang benar, salah, dan hal-hal yang di luar konteks. Ya, itu yang akan saya katakan. Jadi pertama-tama, saya agak seperti seorang penganut teori konspirasi soal kasus Epstein. Dan artikel ini mengatakan bahwa memang benar ada beberapa orang yang memanggil saya seperti itu, kepala staf soal kasus Epstein. Mereka memanggil saya sebagai penganut teori konspirasi. Saya suka sekali dengan Suzy, tapi saya yakin dia pasti melihat saya sebagai penganut teori konspirasi soal Epstein. Karena menurut saya gila saja orang ini, yang jelas-jelas predator seksual, bisa bergaul dengan banyak orang yang sangat kaya dan berkuasa. Itu benar-benar mengganggu saya. Saya tidak tahu apa yang ada di sana. Tentu saja, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi, kecuali kalau kamu ada di sana. Tapi itu sangat mengganggu saya, dan saya ingin transparansi total. Yang saya tidak setuju adalah gagasan bahwa Gedung Putih tidak berkomitmen pada transparansi total itu. Kita harus ingat bahwa saya ada di ruangan ketika beberapa keputusan itu diambil. Undang-undang transparansi arsip Epstein yang ditandatangani oleh Presiden yang mengarah pada arsip-arsip yang sedang kita lihat ini, email-email itu. Ngomong-ngomong, maaf, saya harus membela atasan saya. Saya tahu kalian tidak selalu menghargai hal itu. Tapi, tahu tidak, salah satu hal yang kalian lihat di email-email Epstein adalah bahwa Jeffrey Epstein membenci Donald Trump. Dan bahwa Donald Trump secara harfiah melaporkan Jeffrey Epstein ke polisi. Mereka adalah sahabat baik selama sekitar 1 dekade. Dan ingatlah, dia menandatangani undang-undang transparansi itu karena terpaksa. Ketika beberapa anggota Kongres dari Partai Republik, seperti Lauren Boebert, seperti Marjorie Taylor Greene, tidak menyerah pada tekanannya untuk tidak menandatangani. Dia membawa Lauren Boebert ke ruang situasi untuk menekannya agar menyerah dan tidak memilih rancangan undang-undang itu. Jadi saya akan menjawab itu benar, saya akan menjawab itu. Jadi pertama-tama ya, Donald Trump dan dia sendiri yang mengatakan mengenal Jeffrey Epstein pada tahun 80-an. Dia juga mengusir Epstein dari klubnya ketika mengetahui bahwa dia menjijikan dan melaporkannya ke polisi. Ini adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh media saat memberitakan kisah ini. Mereka menyebutkan bahwa mereka saling mengenal di tahun 80-an seperti yang diakui sendiri oleh Presiden. Mereka mengabaikan bahwa dia melaporkannya ke polisi dan bahwa hal itu pada akhirnya menyebabkan kejatuhan Jeffrey Epstein. Mengenai hal ini, Ana, kamu sangat mengenal Partai Republik. Itu adalah salah satu hal yang menyebabkan penyelidikan oleh pihak berwenang. Tapi mengenai poin yang kamu sebutkan, Katanya itu karena urusan bisnis properti yang tidak sampai menjadi pertengkaran. tapi email itu menyatakan, Sebenarnya, mereka saling mengenal. Mari kita jujur dan transparan. Mereka tidak hanya saling mengenal, mereka adalah teman dekat. dia melaporkannya ke polisi. Itu yang saya katakan, itu sangat objektif, itu benar. Poin lain yang saya anggap penting, jika saya boleh menyoroti poin yang sangat penting, adalah pertanyaan ini. Apakah Donald Trump merilis dokumen-dokumen itu hanya karena tekanan dari Partai Republik? Dan Ana, kamu mungkin lebih mengenal Partai Republik daripada saya. Gagasan bahwa Donald Trump takut pada anggota Kongres Partai Republik, bukannya sebaliknya, itu agak gila. Apakah itu bipartisan? Itu melibatkan Partai Republik dan Demokrat. Tapi karena Partai Republik menguasai DPR dan Senat, terutama Senat, kamu butuh persetujuan dari mereka. Yang dilakukan Presiden adalah, dengar, saya akan katakan lagi, saya ada di pertemuan itu. Dia merasa frustrasi, dan para Demokrat menjadikan itu tentang dirinya. Lalu dia berkata, dengar, saya sudah mengusir orang itu dari klub saya. Saya adalah orang yang melaporkannya ke polisi, atau salah satu dari mereka yang melaporkannya. Presiden memang merasa frustrasi dengan hal itu, tapi pada akhirnya dia berkata, kamu tahu, mari kita ungkap semuanya. Mari kita buat ini jadi terbuka untuk publik. Dan dia benar-benar menelpon para senator. Saya ada di sana, dia menelpon dan berkata, kamu tahu, sahkan saja rancangan undang-undang itu. Saya akan menandatanganinya, dan itu saja. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lanjutan singkat. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lanjutan singkat. Ya, sepertinya Anda percaya bahwa akan ada orang-orang dalam arsip yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu memang benar. Dan rakyat Amerika mendukung Anda dalam hal ini. Mengapa kami tidak mendukung Anda dalam hal ini? Jadi kami telah merilis, saya rasa ada 6 juta arsip atau 6 juta halaman dokumen C. Yang saya pahami ada 2,5 juta sani. Saya akan memeriksa itu untuk memastikan. Tapi sejauh yang saya pahami, banyak dari dokumen itu adalah salinan dari hal-hal yang sudah pernah dirilis. Kami tidak menahan apapun.
Kami tidak menahan apapun. Beberapa dokumen memang seperti itu. Pengadilan harus memutuskan apakah Anda boleh merilisnya. Itu salah satu hal yang kami hadapi. Anda bicara tentang pertemuan di ruang situasi. Ada banyak sekali berkas, saya rasa di distrik selatan New York, atau mungkin di yurisdiksi lain. Kami sering berpikir, kami ingin merilis berkas-berkas ini, tapi perlu persetujuan pengadilan untuk merilisnya. Kadang-kadang, kami mengajukan permohonan dan pengadilan mengatakan tidak. Jadi tentang dokumen-dokumen ini, saya perlu tahu persis dokumen mana yang Anda maksud. 3,5 juta dokumen telah dirilis, dan sejauh yang saya pahami, 2,5 juta belum dirilis. Mungkin itu yang sedang dalam proses hukum. Dalam buku baru Anda, Communion, Anda menulis tentang evolusi Anda. evolusi pribadi Anda dengan iman. Dari seorang evangelis menjadi ateis, lalu beralih menjadi Katolik. Dan Anda juga menggambarkan dengan cara yang serupa, perubahan Anda terhadap Trump, dari menyebutnya sebagai Hitler Amerika, menjadi harapan terbaik Amerika. Sekarang, sebagai seseorang yang telah mengakui pernah mengejar ambisi, seperti yang Anda tulis dalam buku, tetapi sekarang mengatakan bahwa iman telah membawa Anda kembali ke prioritas. Saya perlu, dalam beberapa hal, menggunakan kata-kata Anda sendiri yang masih saya ingat sejak 2016. Rekan-rekan Kristen, semua orang memperhatikan ketika kita meminta maaf atas pria ini. Tuhan, tolong kami. Aku memikirkannya sepanjang waktu, karena sebagai seorang Kristen, hal ini membebani hatiku saat aku mengamati negara ini dan para pemimpin di puncak. Karena ini juga sesuatu yang harus aku jelaskan kepada anak-anakku. Dan aku tahu kita juga berbagi pemikiran bahwa hak istimewa dan tanggung jawab terbesar kita adalah anak-anak muda yang kita besarkan, tentu saja. Jadi bantu aku menemukan kata-kata untuk menjelaskan kepada anak-anakku tentang apa yang sedang mereka lihat sekarang. Baik, pertama-tama, hal ini sudah banyak diberitakan. Aku mengkritik Donald Trump pada tahun 2015 dan 2016. Sekarang, tentu saja, aku di sini sebagai wakil Presiden Amerika Serikat di pemerintahan Trump. Baik Joy, sedikit kerendahan hati. Sebenarnya, aku pikir ketika kamu membuat prediksi, dan prediksi itu ternyata salah, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang membuatku keliru soal itu? Apa yang tidak aku pahami atau tidak aku hargai? Tidak, misalnya, aku mengatakan bahwa kebijakan ekonomi Donald Trump. Kebijakan-kebijakan itu tidak akan menyebabkan kenaikan upah. Namun, pada masa jabatan pertamanya, kebijakan itu memang menyebabkan kenaikan upah. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Aku bilang kita tidak akan bisa mengembalikan pekerjaan pabrik itu. Karena aku sudah percaya bahwa pekerjaan itu memang akan hilang. Tapi, nyatanya, dengan Donald Trump, terjadi ledakan di sektor manufaktur selama masa pemerintahannya. Jadi, sampai pada titik tertentu, kamu berkata, tahu nggak, aku sudah membuat prediksi tentang hal ini. Pada akhirnya, aku salah. Dan dalam politik maupun hal lainnya, menurutku penting untuk mengatakan, tahu nggak, aku salah dalam beberapa hal, dan aku salah tentang dia. Dia adalah presiden yang sukses. Itu salah satu alasan kenapa aku sangat mendukung dia. Kamu melanjutkan di buku untuk menjelaskan bahwa mungkin kebijakan yang baik adalah salah satu pembenaranmu. Tapi kutipannya. Dan saat kamu men-tweet atau memposting itu di X, itu bukan tentang politik. Itu tentang apa yang orang Kristen rela abaikan. Dan inilah bagian yang tidak bisa aku terima. Sampai sejauh mana kamu rela mengabaikan sesuatu demi kekuasaan. Ya, aku akan bilang secara mendasar bahwa salah satu hal yang akhirnya aku remehkan tentang Donald Trump adalah banyak hal yang orang katakan tentang dia sebenarnya tidak benar. Sekali lagi, kamu bicara tentang kerendahan hati. Oke, jadi aku melihat Donald Trump. Aku melihat video, atau bahkan bukan video, tapi sebuah artikel tentang sesuatu yang dia katakan. Dan aku langsung percaya begitu saja. Misalnya, mari kita kembali ke salah satu pernyataan paling kontroversial yang pernah Donald Trump ucapkan di masa jabatan pertamanya. Di mana aku salah pada kampanye pertama adalah aku terbawa untuk percaya oleh cerita-cerita yang aku baca. Cerita-cerita yang mengatakan bahwa Donald Trump menyatakan semua orang Meksiko adalah pemerkosa. Dia tidak pernah mengatakan itu. Apa yang sebenarnya dia katakan? Yang dia katakan adalah bahwa negara-negara tertentu di Amerika Selatan, negara-negara di Amerika Tengah sedang membebaskan para penjahat ke negara kita, termasuk Meksiko omong-omong. Itu memang benar secara objektif. Jadi ini sebenarnya bukan soal orang Kristen. Fidel Castro melakukan hal itu pada tahun 1980 dengan Exodus Mariel. Ada banyak sekali jurnalis, termasuk CNN, tempat kamu dulu bekerja dan menjadi rekan kerjaku, yang mencoba mencari bukti tentang hal itu. Tidak ada bukti bahwa Maduro membebaskan orang-orang dari rumah sakit jiwa atau penjara, seperti yang benar-benar dilakukan oleh Fidel Castro. Itu hanyalah karangan, dan kita tidak bisa, tahu kan, menerima itu tanpa membantahnya. Ana, kita tahu bahwa beberapa orang telah dibebaskan dari penjara dan didorong untuk datang ke Amerika Serikat. Bukan begitu. Bukan seperti itu, Tuan Wakil Presiden Marielle. Itu bukan pembebasan yang disengaja. Membuka penjara, membuka rumah sakit jiwa, dan membiarkan orang-orang pergi ke Florida. Aku tahu itu akan di Miami. Ya, jika Anda pergi, mungkin tidak seperti Marielle. Tapi jika Anda kembali ke karavan tahun 22 dan 23, kita tahu bahwa hal-hal itu didanai. Di beberapa titik didukung oleh pemerintah.
Jadi aku tidak tahu bagaimana kamu mendefinisikan dukungan atau tidak. Tapi jika orang-orang didorong untuk masuk ke negara kita setelah mereka menghabiskan waktu di penjara oleh pemerintah mereka sendiri, menurutku itu masalah. Wakil Presiden, boleh saya tambahkan satu hal lagi karena Anda cukup banyak membahas tentang imigrasi di buku ini. Dan saya percaya bahwa sebagai seorang Kristen, saya bisa memberitahu anak-anak saya mengapa penting untuk memiliki perbatasan. Saya mengerti bahwa ada hukum dan sumber daya. Saya mengerti. Jauh lebih sulit untuk menjelaskan ketika saya melihat seseorang diseret keluar dari rumahnya atau dibawa secara tidak adil tanpa menjadi penjahat kekerasan. Itu saja. Itu saja. Sedikit lebih rumit sebagai seorang ibu mencoba berbicara tentang saat seseorang disebut cacing atau sampah, padahal saya mengajarkan di sekolah tentang orang-orang yang pernah melakukan hal itu sebelumnya. Tapi itu berbeda. Sangat sulit sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang Kristen untuk mengatakan kedua hal itu. Dan kamu menuliskannya di buku. Kamu membicarakannya. Kamu membicarakan perjuangan itu, perjuangan batin itu di dalam buku. Dan kamu membicarakan tentang kompromi moral yang menghasilkan dukungan terhadap kebijakan imigrasi yang ketat tanpa merendahkan kemanusiaan siapapun. Tapi dengar, lebih dari 50 orang meninggal dalam tahanan ICER. Ada ribuan anak-anak, 6.200 yang sedang ditahan di tempat-tempat seperti pusat penahanan Dili. Orang-orang yang mengunjungi pusat-pusat penahanan itu, saya tidak tahu apakah kamu menyebutkan tentang kondisi yang sangat tidak manusiawi. Kurangnya air bersih, layanan medis, dan pendidikan. Saya akan meminta Anda sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang ayah untuk mengunjungi pusat-pusat penahanan tempat anak-anak ditahan dan memastikan bahwa kondisinya sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung di negara ini. Jadi kalian melemparkan banyak hal kepada saya dan saya lihat kita hanya punya 30 detik. Tapi izinkan saya berkata, pertama-tama silahkan. Saya ingin kembali ke topik ini karena menurut saya ini sangat penting. Kita perlu menemukan keseimbangan yang jelas antara menegakkan hukum kita. Kita tidak ingin mendiskriminasi siapapun. Itulah keseimbangannya. Lihat, mengenai aparat keamanan, yang ingin saya katakan adalah bahwa tindakan kepolisian pada dasarnya tidak pernah menjadi proses yang indah. Terutama ketika Anda kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang yang keras atau dengan orang-orang yang melawan saat ditangkap. Beberapa orang yang menurut media dikatakan sepenuhnya damai dan tidak pernah melanggar hukum. Tapi ketika Anda melihat riwayatnya, ternyata mereka memang pernah melakukan kekerasan atau memang memiliki catatan kriminal, bahkan termasuk pelanggaran seksual. Vonis karena wajib militer juga termasuk catatan kriminal. Sebagian besar orang yang sedang dikumpulkan dan diambil dari rumah mereka oleh ICA, dari keluarga mereka memisahkan keluarga. Mereka menggunakan anak-anak sebagai umpan. Sebagian besar dari mereka bukanlah penjahat. Boleh saya jawab itu? Boleh saya katakan satu hal? Oke, Anda bicara tentang anak-anak. Ini yang akan saya katakan. Kita tahu bahwa selama pemerintahan sebelumnya, ada puluhan ribu anak-anak yang diperdagangkan secara seksual oleh kartel dan dibawa ke negara kita dalam kondisi yang sangat berbahaya dan predator. Mari kita bicara tentang pemerintahan ini. Tapi intinya adalah, kecuali Anda mengamankan perbatasan, Anda mengundang perilaku seperti ini. Anda berpikir bahwa kebijakan imigrasi kita tidak manusiawi, hanya berdasarkan laporan dari seseorang yang punya bias politik. Yang saya maksud adalah tidak manusiawi, membiarkan kartel memperdagangkan orang untuk eksploitasi seksual melewati perbatasan kita. Anda berasal dari komunitas yang kurang mampu. Tentu. Anda tahu betapa sulitnya bagi orang-orang. Dua hal. Anda sering berbicara tentang iman Katolik Anda. Tetapi iman Katolik mengatakan bahwa kita harus menerima para imigran, menerima orang-orang yang tidak memiliki apa-apa atau yang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mengapa? Bagaimana Anda membenarkan kedua hal itu? Jadi biar saya katakan beberapa hal dulu, Rupi. Pertama, bukunya jauh lebih sedikit bernuansa politik daripada yang mungkin Anda bayangkan hanya dengan menonton ini. Karena tentu saja kita sedang membahas isu-isu saat ini. 95% dari buku ini sebenarnya tidak tentang politik. Saya memang harus menulis tentang politik karena saya adalah wakil presiden. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Jadi, pada dasarnya, jika Anda memikirkan tentang apa itu penegakan imigrasi pada dasarnya adalah penegakan hukum. Ada seseorang yang telah melanggar hukum. Petugas penegak hukum harus datang dan menegakkan hukum tersebut. Sekarang, pada dasarnya, terkadang proses ini tidak akan selalu enak dilihat. Jika Anda merekam video tentang hal itu, seperti juga menangkap seseorang karena melakukan kejahatan kekerasan atau non-kekerasan, terkadang itu tidak selalu enak dilihat. Ya kan? Maksud saya, iman Katolik sebenarnya, menurut saya, memang menemukan keseimbangan yang tepat di sini. Ya kan? Iman Kristen. Dan menurut saya ini berlaku baik untuk Protestan maupun Katolik, membiarkan Anda memiliki perbatasan. Anda bisa mengawasi perbatasan Anda. Ya kan? Itu adalah bagian dari penegakan hukum. Tapi juga harus berhati-hati dan waspada. Oke. Dan sekali lagi, Anda tahu, argumennya pada dasarnya adalah, UPI Anda mengatakan bahwa kita belum menemukan keseimbangan yang tepat. Saya tidak setuju dengan Anda tentang bagaimana kita menerapkannya. Tapi tidak ada, saya harap, yang mengatakan bahwa kita tidak boleh memiliki perbatasan.
Yang saya katakan adalah bahwa agar kita benar-benar bisa menegakkan hukum, Anda tidak bisa menetapkan standar dengan mengatakan bahwa tidak boleh mendeportasi siapapun, kecuali jika mereka melakukan kejahatan kekerasan. Hukum harus berlaku sama untuk semua orang. Tidak, biarkan saya yang bertanya. Tidak perlu mengangkat tangan. Biarkan saya mengajukan pertanyaan lanjutan saya. Ya, saya punya. Karena kamu sedang berbicara, kamu tadi bicara tentang orang-orang. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang kulit hitam terhadap pemerintahan ini sehingga membuat pemerintahan ini benar-benar akhirnya menstigmatisasi orang non-kulit putih? Dan kamu tahu betul betapa sulitnya hal itu. Kamu punya anggota keluargamu yang non-kulit putih. Tentu saja. Jadi ketika kamu melihat, tahu kan beberapa hal seperti materi tentang Emmett Till yang dihapus, atau ketika mereka menghapus segala macam informasi tentang pahlawan kulit hitam, bagaimana menurutmu tentang itu? Sebenarnya, apa tepatnya yang kamu bicarakan, Wupi? Karena kamu baru saja, ya, tidak. Aku ingin tahu apa yang tidak kamu tahu. Apa? Aku sedang bicara denganmu, serius. Jadi di banyak museum itu seperti, tahu kan ada begitu banyak seperti itu. Aku hanya tahu kan, memperhatikan di mana mereka menghapus sejarah nyata yang benar-benar terjadi di negara ini. Perbudakan itu memang terjadi. Segala macam hal terjadi. Dan rasanya seperti, tahu kan? Itu sangat mudah bagi pemerintahan ini untuk menghapus hal itu. Dan juga merendahkan orang kulit hitam yang telah bekerja sangat keras untuk meraih impian Amerika itu. Bagaimana maksudmu, maksudku, tahu kan lebih baik? Biarkan. Jadi Sani, itu adalah intervensi yang cukup berguna. Karena aku rasa cerita yang kamu bicarakan adalah yang, tahu kan, katanya pemerintah menahan penunjukan orang berdasarkan warna kulit mereka. Aku sudah melihat itu. Aku bicara tentang penghapusan sejarah kulit hitam di ruang publik. Distrik pemilih kulit hitam sedang dibubarkan. Para pemimpin kulit hitam sedang disingkirkan dari barisan kita. Di mana orang Amerika kulit berwarna cocok dalam visi itu? Karena sepertinya kami tidak cocok. Menurutku, hanya dalam visiku saja. Dan jika saya boleh, sejak Oktober tahun lalu, hanya ada sekitar 6 pengungsi dari yang diizinkan masuk ke negara ini. Semua kecuali 3 orang adalah orang kulit putih Afrika Selatan. Pertama-tama, saya cukup skeptis dengan angka itu. Karena kita memiliki banyak jalur imigrasi yang berbeda di Amerika Serikat. Tapi izinkan saya membahas poin dari UUP. Lihat, pertama-tama, kamu yang mengajukan pertanyaan, dan mungkin kamu tidak percaya ini datang dariku, tapi menurutku semua orang diterima di koalisi politik kita. Sejujurnya, meskipun kamu tidak memilih kami, semua orang diterima di negara kita, selama kamu adalah warga negara Amerika. Kita, dengan kewajiban, tanggung jawab hukum, dan hak untuk berada di sini. Tapi izinkan saya memberikan contohnya, oke? Jadi kamu bilang kalau kami anti minoritas atau anti. Tidak. Saya tidak bilang begitu, saya hanya bertanya, lihat kan? Oke, baiklah, fair. Jangan cari masalah sama aku, Mas. Jangan libatkan aku dalam masalah. Jangan mulai, jangan ganggu aku. Tapi aku salah menartikan pertanyaanmu. Tapi biarkan aku benar-benar menjawab pertanyaanmu. Yang aku maksud menurutku, lihatlah Washington DC. Salah satu yang paling demokratis dan salah satu yang memiliki populasi kulit hitam terbesar secara proporsional. Kota-kota dengan populasi kulit hitam terbesar di Amerika Serikat mengalami penurunan besar dalam kejahatan kekerasan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Kami mencoba menangani masalah kejahatan dengan serius. Sebagian karena kami percaya bahwa semua orang, baik Anda kulit hitam atau kulit putih, kaya atau miskin, berhak tinggal di lingkungan yang aman. Kenapa kejahatan? Di mana tepatnya kejahatan masuk dalam hal ini? Ini bukan tentang pekerjaan mereka, kan? Ini tentang hak. Apa yang Anda katakan adalah kita harus melakukan lebih banyak untuk ekonomi dan untuk orang kulit hitam. sejarah A sedang dihapus. Sejarah publik tidak sedang dihapus. Itu benar. Tapi teman-teman, kita perlu bicara tentang Iran saat kita kembali ke sesuatu yang penting. Saya katakan kita merayakan sejarah kulit hitam. Kita merayakan seluruh sejarah Amerika di pemerintahan ini. Kalian mungkin skeptis tentang hal itu. Tapi saya janji, ya, saya harus masuk jeda iklan. Dan saya harus. Tolong, kita akan kembali dengan Wakil Presiden Vance setelah ini. Jadi lakukan saja. Kami kembali bersama Wakil Presiden J.D. Vance. Joy punya pertanyaan berikutnya. Jadi di dalam buku Pak Wakil Presiden Anda mengakui kesalahan karena pernah menyebut Demokrat sebagai wanita pecinta kucing yang kekanak-kanakan dan tidak punya anak. Ya ampun. Itu cukup pedas. Anda mengatakan di dalam buku bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Sebenarnya, apa itu? Terima kasih. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengatakan itu? Jadi Joy berkata, kalau semua orang bersikap adil, saya tidak masalah.
Menurut saya, itu adalah dukungan terbaik yang akan saya dapatkan. Joy Behar untuk Partai Republik. Terima kasih, saya menghargainya. Di sini di The View, kami dinilai dengan cukup baik. Tapi, tahu kan, saya rasa salah satu hal yang saya coba lakukan, dan saya selalu, tahu kan, kita semua selalu belajar. Tahu kan, Anda bilang Anda adalah Katolik yang sudah tidak aktif. Ya, saya Katolik yang buruk. Saya rasa kita semua begitu. Itulah sebabnya kita membutuhkan anugerah sebagai orang Kristen. Karena kita menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tapi saya akan bilang begini. Jadi apakah komentar itu benar-benar menjelaskan sesuatu dan memulai diskusi? Atau hanya membuat orang-orang menutup diri? Dan ketika saya membuat komentar yang justru membuat orang-orang menutup diri, alih-alih menegaskan poin yang ingin saya sampaikan, itu adalah kesalahan kan? Dan itu tanggung jawab saya untuk memperbaikinya. Boleh saya tanyakan satu hal tentang itu, Joy? Soalnya saya benar-benar merasa bahwa kadang-kadang dengan cara yang sangat halus, kadang-kadang dengan cara yang lebih dalam, saya rasa negara kita menjadi semakin anti keluarga dan anti anak. Sekarang lebih sulit untuk bepergian, lebih sulit pergi ke restoran. Tuan Wakil Presiden, saya tahu anak Anda akan segera lahir. Belum punya cucu? Belum. Kami sangat senang untuk Anda dan Uca, dan kami ingin menunjukkannya kepada Anda sekali lagi. Saya berterima kasih. Terima kasih. Pertanyaan, mari kita tampilkan ini. Kami akan mengirimkannya kepada kalian, teman-teman. Sebuah foto. Buku baru Anda, Komuni, menemukan jalan kembali ke iman, sudah tersedia. Pindai kode QR di layar Anda untuk membeli bukunya dan kami akan segera kembali. Terima kasih, teman-teman.